Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita setelah bulan Ramadan, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, baik puasa kita, salat kita, sedekah kita, dan semua ketaatan kita di bulan Ramadan. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yaitu yang dijauhkan kelak dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikan bawal diasinin, Pak. Mohon maaf lahir batin. Ikhlas ya, Pak. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah. Sejarah perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu kesatuan sistem kehidupan yang diterapkan Islam ini secara utuh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ini mengkaji sirah nabawiyah, artinya kita mengkaji Islam ini secara utuh dari segala sisi dan aspeknya, baik itu akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, interaksinya, termasuk juga kondisi-kondisi yang meliputi perkembangan dan pertumbuhan masyarakat muslim, baik itu kondisi politiknya, kondisi sosialnya, kondisi budayanya. Kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW membawa Islam ini benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin, sehingga kita akan melihat ternyata penerapan Islam itu tidak kaku sebagaimana kalau kita belajar akidah, belajar ibadah dari sisi teoritis, Pak. Kadang sesuatu yang teoritis itu ketika dibawa ke lapangan sulit untuk diterapkan karena kondisi-kondisi yang kemudian mempengaruhinya, sehingga kemudian Islam itu juga memberikan solusi. Karenanya para ulama mengatakan di antara khasais, karakteristik Islam itu adalah al-murunah. Apa itu al-murunah? Keluasan. Keluasan Islam di dalam berinteraksi terhadap kondisi-kondisi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Itulah yang menjadikan Islam ini agama yang layak untuk diterapkan sepanjang zaman dan dimanapun manusia berada. Di seluruh penjuru manapun, Islam ini bisa tumbuh menjadi agama yang membersamai kehidupan manusia dengan berbagai macam problematika hidupnya, dan dia hadir memberikan solusi. Ini al-murunah, ya, keluasan. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW ini benar-benar menerapkan Islam itu rahmatan lil alamin dengan keluasannya dan keluasannya. Seringkali orang mengatakan Rasulullah itu pemaaf, sehingga siapapun yang menyakiti Rasul pasti dimaafkan. Betul, karakter aslinya begitu. Tapi dalam kondisi tertentu Rasulullah SAW juga bersikap sangat tegas, bahkan memerintahkan sahabatnya untuk mengeksekusi mati. Ya.
orang-orang yang memang memiliki potensi yang membahayakan kaum muslimin. Jadi ini dua sisi yang juga harus dipandang, tidak boleh hanya melihat satu sisi. Kondisi umat Islam saat mereka dalam kondisi damai, berkuasa, dan semua musuh tunduk, pasti akan berbeda dengan kondisi di mana Rasulullah SAW dan kaum muslimin dalam kondisi masih belum kuat dan belum mendominasi. Cara interaksinya berbeda. Nah, disinilah kita melihat jamaah rahimakumullah. Dulu ketika Rasulullah di Mekah, karena mereka minoritas, jumlahnya sedikit, dan tidak berkuasa di kota Mekah, maka yang Allah ajarkan dan perintahkan kepada mereka adalah siasatnya. Siasat itu politik, Pak. Bahasa Arabnya politik itu siasah. Yaitu adalah tetap bersikap tenang, bersabar, dan lebih banyak memaafkan. Karena kalau saat itu Rasulullah SAW mengambil langkah yang terlalu gegabah, memerintahkan sahabatnya mengangkat senjata, tentu itu akan sangat membahayakan umat Islam yang masih minoritas dan baru tumbuh, sehingga itu membahayakan eksistensi Islam. Begitu Rasul pindah ke kota Madinah, dan di Madinah umat Islam menjadi mayoritas, Rasulullah secara otomatis menjadi pemimpin di sana, ya. Maka berbeda, Rasulullah menetapkan semua aspek kehidupan menggunakan syariat Islam. Kemudian beliau juga berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, baik itu Yahudi ataupun juga orang musyrikin, dengan perlakuan-perlakuan tertentu, sehingga mereka tetap bisa hidup berdampingan dengan namanya Piagam Madinah. Nah, pasca terjadinya perang Badar, jamaah rahimakumullah, terdengar informasi itu ke seluruh penjuru jazirah Arab, ya. Orang-orang Quraisy yang selama puluhan bahkan mungkin ratusan tahun selalu disegani dan hampir nggak pernah dikalahkan, dengan perang Badar ternyata mereka justru kalah dengan pasukan yang jumlahnya sepertiga mereka, sehingga ini secara otomatis menaikkan bargaining position, ya, kewibawaan dan kehormatan kaum muslimin di jazirah Arab. Sehingga kemudian orang-orang Yahudi di kota Madinah itu sendiri juga mengalami kegoncangan dengan kemenangan kaum muslimin. Kok menang? Padahal sebelumnya mereka prediksi pasti kalah. Ternyata menang. Hal itu secara otomatis menimbulkan dalam hati mereka, orang Yahudi, semakin benci, semakin dengki kepada kaum muslimin. Kita tahu disampaikan Allah dalam Al-Quran bahwa kebencian ahlul kitab kepada Rasulullah SAW, kepada kaum muslimin, itu semua adalah hasadam min indi anfusihim. Semua dilatari sifat hasad, iri dan dengki kepada kaum muslimin. Sehingga di sini menimbulkan apa? Menimbulkan mulai tumbuhlah orang-orang munafik. Orang-orang yang tidak berani melawan langsung kaum muslimin di kota Madinah, sedangkan mereka sendiri tinggal di dalam kota Madinah. Karena tidak berani melawan kaum muslimin, mereka berbondong-bondong pura-pura masuk Islam, dan masih menyembunyikan dalam hatinya kebencian terhadap Islam, dan selalu mencari-cari kesempatan untuk merusak Islam. Munafik ini tumbuh di sini pasca perang Badar. Selain itu, jamaah rahimakumullah, ternyata hal ini, kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar ini, tadi kita sampaikan, semakin membuat gerah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Ada 3 suku besar. Pertama Bani Qainuqa, yang kedua ada Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Masing-masing punya kampungnya sendiri-sendiri, punya bentengnya sendiri-sendiri. Nah, yang terjadi dalam waktu dekat setelah perang Badar, disebutkan bahwa kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar ini membuat orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini kemudian semakin benci kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Bahkan mereka sangat berani menampakkan kebenciannya dan kedengkiannya. Bani Qainuqa ini secara jumlah paling banyak dibanding 2 suku Yahudi yang lain. Secara keberanian lebih berani.
secara kekuatan militer juga lebih kuat. Nah ini, jadi kalau orang tuh punya modal untuk sombong, sombongnya keluar, Pak. Jika lo nggak punya modal sombong kan nggak mungkin sombong deh. Ini orang Yahudi Bani Qainuqa. Sehingga kebencian dan hasad mereka ini akhirnya terdengar sampai telinga Rasulullah SAW. Maka Rasul pun mengumpulkan mereka di pasar mereka di kota Madinah, pasar yang dikuasai mereka. Untuk apa? Untuk menasehati mereka supaya mereka tetap komitmen dengan piagam Madinah, perjanjian yang sudah diikat antara mereka dengan kaum muslimin. Dan mereka piagam Madinah itu isinya sudah pernah kita jelaskan, isinya perjanjian damai untuk saling mendukung dan menolong dan tidak saling menikam satu sama lain. Ya. Nah sementara ini Bani Qainuqa ini sudah mulai dengan kalimat-kalimatnya, dengan pernyataan-pernyataannya, sudah mulai banyak menyakitkan kaum muslimin dan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Rasul kumpulkan mereka di pasar mereka, lalu Rasul menyeru mereka untuk masuk ke dalam agama Islam dan memperingatkan mereka agar jangan sampai mereka berkhianat. Kalau mereka berkhianat, maka apa yang menimpa orang Quraisy kemarin pada perang Badar bisa menimpa mereka. Tetapi apa yang terjadi? Nah, kalau langsung nurut bukan Yahudi, Pak. Nah, mereka justru membalas nasihat Rasulullah itu dengan tantangan dan tekanan. Kata mereka, pemimpinnya mengatakan, wahai Muhammad, kamu jangan kepedean deh. Bahasa kitanya begitu. La yaghurrannaka min nafsika. Jangan kepedean mentang-mentang kamu sudah bisa mengalahkan orang Quraisy, ya. Terus kamu sombong. Ya. Orang Quraisy itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kami. Muncul, Pak. Orang Quraisy itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kami. Kalau kamu berani memerangi kami, kamu pasti akan tahu siapa kami sebenarnya. Nah, Israel juga begitu kan, Pak? Propagandanya, militernya paling kuat, senjatanya paling canggih. Nah, 2 tahun ke belakang ini tersingkap. Oh, rupanya gitu aja. Ya, kalah sama ormas. Ya. Nah, disinilah ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pernyataan itu secara otomatis berarti menyulut apa? Rasa dalam hati Rasulullah SAW, berarti ini udah mulai nggak bener nih, nantang. Mereka tidak mau lagi memperbaharui perjanjian damainya dan tetap bersikap seperti itu. Karena dalam kondisi itulah kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Allah menurunkan surah Ali Imran ayat 12 sampai dengan 13. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Yang dimaksud kafir di sini Yahudi tadi. Jadi orang Yahudi itu walaupun ahlul kitab disebut kafir, Pak. Kenapa? Tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka, kalian pasti akan dikalahkan dan kalian kelak pasti akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, pada waktu berikutnya jamaah rahimakumullah, pada akhirnya Rasul terpaksa harus memberikan sanksi kepada Bani Qainuqa. Apa pasalnya? Ya, ini cerita yang sangat masyhur. Ada seorang muslimah dari kalangan Ansor yang pergi berbelanja ke pasar orang Bani Qainuqa, ingin berjualan. Ya. Karena dia pakai niqab, bercadar, pakaiannya sudah rapat gitu kan. Maka oleh para lelaki dari Yahudi Bani Qainuqa, perempuan ini diganggu, Pak. Diganggu, dipaksa untuk membuka cadarnya. Nah, jelas dia menolak. Ya. Lalu kemudian ketika si wanita muslimah ini sedang berbelanja, mungkin dia sedang jongkok atau duduk, diambillah ujung ujung roknya yang paling bawah, dikaitkan dengan lehernya di sini. Sehingga ketika perempuan ini berdiri, apa yang terjadi? Tersingkaplah auratnya. Maka orang-orang Yahudi itu tertawa. Dan perempuan muslimah tadi kemudian berteriak karena merasa dilecehkan. Ya. Maka datanglah seorang lelaki muslim
ya, yang kemudian ya, berantem sama Yahudi yang iseng tadi, mati Yahudi itu, Pak. Karena si Yahudi ini kemudian mati, maka orang Yahudi yang lain mengeroyok si Muslim tadi, mati. Ya. Lihat, berita ini jamaah rahimakumullah sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun langsung memerintahkan kepada kaum muslimin dari Muhajirin dan Ansar untuk mengepung Bani Qainuqa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, membawa pasukan yang cukup banyak. Itu terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Perang Badar bulan Ramadan, ini terjadi bulan Syawal. Ini sebulan kemudian. Saat itu bendera dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan Rasul menitipkan Madinah kepemimpinan dan imam kepada Abu Lubabah, dan Rasulullah SAW berjalan ke sana, ya, lalu kemudian mengembalikan perjanjian. Artinya mengembalikan itu artinya menganggap perjanjian Bani Qainuqa itu berarti sudah dilanggar. Disitulah berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 58, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, adapun jika engkau merasa khawatir suatu kaum itu berkhianat, fambidh ilaihim ala sawa, kalau begitu kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka. Artinya sama-sama melepaskan perjanjian, melepaskan diri dari perjanjian. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak dianggap sebagai kaum yang berkhianat. Rasulullah selalu komitmen dengan perjanjian damai dengan siapapun. Tapi kalau pihak musuh atau pihak yang berjanji itu berkhianat, maka Rasul kembalikan perjanjian itu kepada mereka. Ya sudah, berarti mulai hari ini kita tidak ada terikat lagi dengan perjanjian damai. Ya. Innallaha la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Rasulullah kemudian mengepung mereka dengan sahabatnya sampai 15 hari, Pak. Jadi orang Yahudi di Madinah ini, mereka itu kampungnya dikelilingi dengan benteng yang sangat tinggi, Pak. Jadi memang mereka ini masyarakat eksklusif. Ya. Ya, Rasul dan sahabatnya mengelilingi benteng itu, tinggi sekali bentengnya itu. Ya. Sampai 15 hari. Setelah 15 hari kemudian, ya rahimakumullah, mereka akhirnya menyerah. Ya. Kenapa? Ketika dikepung gitu nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal tadi kita sampaikan kemarin nantang, kalau kamu berani memerangi kami, kamu akan tahu Muhammad siapa kami sebenarnya. Dikepung 15 hari udah nyerah. Nah, itu bukti Yahudi itu memang pengecut sebenarnya. Ya. Nah, disinilah jamaah rahimakumullah. Maka akhirnya Rasulullah SAW, karena mereka sudah menyerah dan siap menerima konsekuensi apapun daripada Rasulullah SAW, maka Rasul pun memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengikat mereka semua. Ya. Sebelum nanti dijatuhi hukuman apa? Diikat semua. Dan Rasulullah menyerahkan urusan itu kepada Munzir bin Qudamah As-Silmi Al-Ausi dari suku Aus. Nah, disinilah jamaah rahimakumullah, Abdullah bin Ubay bin Salul yang baru saja masuk Islam. Kenapa baru masuk Islam? Karena takut setelah kaum muslimin menang dari perang Badar, dia pura-pura masuk Islam. Tapi hatinya tetap loyalitasnya kepada orang kafir, kepada Yahudi. Nah, disinilah dia, karena dia merasa punya loyalitas dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, dia berusaha melobi Rasulullah SAW untuk mengampuni Bani Qainuqa. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, ya, dan dia mengatakan, wahai Muhammad. Ini orang nggak pernah manggil Nabi dengan sebutan ya Rasulullah, nggak pernah. Ya Muhammad. Ya. Lalu dia mengatakan, berbuat baiklah engkau dengan orang-orang yang aku memiliki perjanjian setia dengan mereka. Sungguh mereka itu orang-orang yang setia kepadaku. Ya, mereka senantiasa memberikan perlindungan kepadaku, membelaku. Kok bisa-bisanya engkau menangkap mereka hanya dalam waktu 1 hari saja? Lepaskanlah mereka. Maka Rasulullah SAW mengabaikan Abdullah ini. Ya. Rasul memalingkan muka. Ya. Abdullah bin Ubay nggak menyerah. Ya.
Dia masukkan kedua tangannya ke dalam saku baju perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang, lepaskan. Enggak, saya enggak akan lepaskan. Rasul bilang, celaka engkau, lepaskan. Enggak, saya tidak akan melepaskan sampai engkau mau melepaskan mereka, karena saya khawatir perbuatan kamu ini akan menimpakan keburukan kepada kita. Maka Rasulullah akhirnya mengatakan apa? Ya sudah, hum laka, kalau begitu mereka saya serahkan kepadamu. Ya, ini siasat juga, Pak. Rasulullah ini siasat juga. Ya. Mengapa demikian, jamaah rahimakumullah? Rasul pun kemudian membiarkan urusan Bani Qainuqa ini kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tetapi Rasul memerintahkan para sahabat untuk mengusir Bani Qainuqa supaya meninggalkan kota Madinah. Inilah orang Yahudi atau kaum Yahudi pertama yang diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Karenanya orang-orang Yahudi sampai hari ini, ya, mereka punya visi itu tetap harus menguasai Madinah, Pak. Kenapa? Karena mereka dulu merasa nenek moyangnya pernah diusir dari Madinah. Ya. Kenapa diusir? Ya salah mereka sendiri. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW kemudian mengambil harta-harta mereka sebagai rampasan perang. Orangnya diusir, hartanya diambil, karena nggak mungkin harta mereka dibawa semua. Ya. Seperti itu. Dan Rasulullah SAW memerintahkan hal itu kepada sahabatnya namanya Muhammad bin Maslamah. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul terus berusaha melobi Rasulullah SAW supaya tidak mengusir mereka. Maka dia datang ke rumah Rasulullah SAW, tetapi rumah Rasul ini depan pintunya dijaga oleh Uwaim bin Sa'idah al-Ansari al-Ausi. Mungkin kalau bukan rumah, ini tenda. Tenda di mana Rasul mengepung orang Bani Qainuqa. Maka Uwaim ini menolak dan dia didorong oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena didorong, Abdullah bin Ubay kepalanya dibenturkan ke tembok sampai berdarah. Baru dia kapok, Pak. Tidak berani melanjutkan apa yang dia inginkan. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan bahwa maka dengan peristiwa ini kita melihat bagaimana kecerdasan Rasulullah SAW secara politik. Bagaimana beliau berinteraksi dengan seorang Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah turuti kemauannya, ya sudah, saya serahkan mereka kepadamu. Tapi Rasul tetap punya sikap tegas, tapi mereka diusir dari kota Madinah. Ya. Nah, di sini kemudian hal itu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengambil sikap yang tegas, tapi tetap menjaga kondisi hubungan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun secara zahir Abdullah bin Ubay ini tetap orang Islam, zahirnya, KTP-nya Islam. Ya, sehingga nggak mungkin Rasulullah memperlakukan Abdullah bin Ubay seperti orang kafir, nggak mungkin. Nah ini kan kondisi-kondisi yang kondisional, artinya tidak normal. Gitu. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sehingga beliau berharap dengan kondisi seperti ini, harapan Rasul mudah-mudahan dengan memberikan sebagian yang diinginkan Abdullah bin Ubay, siapa tahu dia menjadi baik keislamannya. Tapi enggak. Justru itu menjadikan dia semakin benci kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga jamaah rahimakumullah, hal ini juga lambat laun akan menyingkap sikap asli Abdullah bin Ubay bin Salul yang akhirnya dipahami oleh kaum muslimin. Coba kalau seandainya Rasul itu langsung memberikan sikap tegas penolakan kepada Abdullah bin Ubay, ya, tentu Rasul akan dianggap sebagai orang yang otoriter, Pak. Karena orang belum paham. Orang pahamnya Abdullah bin Ubay ini sudah Islam. Tetapi dengan sikap seperti ini yang diperlihatkan oleh Abdullah bin Ubay, orang-orang jadi paham, oh ternyata kayak gini toh. Oh berarti masuk Islamnya tujuannya apa dong? Sehingga dengan sendirinya orang-orang yang dulu memiliki kesetiaan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dari kalangan orang-orang Ansor yang sudah masuk Islam, akhirnya lambat laun memutuskan hubungan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan termasuk anaknya sendiri. Anaknya Abdullah bin Ubay ini namanya Abdullah juga, Pak, dan sudah masuk Islam dan lebih bagus keislamannya daripada bapaknya.
Sehingga dengan sendirinya pada periode kemudian setiap kali Abdullah bin Ubay ini ngomong, maka dia akan didiamkan oleh kaum muslimin, dibiarin atau justru dihardik oleh kaum muslimin. Dan apapun yang kemudian hari dia bicarakan itu akhirnya nggak dianggap oleh kaum muslimin, dia ditinggalkan. Bahkan kaum muslimin, ya, termasuk anaknya sendiri, sudah siap kalau seandainya diperintahkan Rasul untuk membunuh si Abdullah, mau. Ya, Abdullah bin Ubay, anaknya namanya Abdullah, itu datang kepada Rasul, ya Rasul, kalau engkau pengen membunuh bapakku, jangan suruh orang lain, saya aja. Kenapa? Kalau yang bunuh bapak saya orang lain, saya khawatir ada rasa nggak terima dalam hati, sehingga takutnya saya terdorong membunuh yang membunuh bapak saya. Udah, biar saya aja. Sampai segitunya, Pak. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Begitu pula kondisi seperti ini akhirnya menjadikan salah satu sahabat Nabi yang mulia namanya Ubadah bin Samit dari kalangan Ansor, yang dia ini juga sama seperti Abdullah bin Ubay, dulu punya perjanjian setia dengan Yahudi Bani Qainuqa. Setelah kondisi ini, dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya memberikan loyalitasku sepenuhnya hanya kepada Allah, kepada Rasulnya dan orang yang beriman. Dan aku berlepas diri dari kesetiaanku kepada orang kafir dan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Ya. Kenapa? Karena Bani Qainuqa sudah jelas menunjukkan sikap permusuhan kepada Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika dia mengatakan seperti itu, Abdullah bin Ubay mendatangi Ubadah bin Samit. Apa kata Abdullah bin Ubay? Wahai Abul Walid, ya, di antara suku Aus dan Khazraj, ya, kamu dan aku adalah orang yang memiliki perjanjian setia dengan Bani Qainuqa. Kok bisa kamu melepaskan diri? Maka dia mengatakan, wahai Abdullah bin Ubay, ya, dia bilang, sungguh hati telah berubah. Ya, hati telah berubah artinya sekarang saya Islam, mereka masih kafir, mereka berkhianat dan saya tetap setia kepada Islam. Jadi hati sudah berubah dan kondisi juga sudah berubah. Ya. Karena itu dia mengatakan, ya Abul Hubab, taghayyaratil qulub wa mahal Islamul Uhud. Wahai Abdullah bin Ubay, hati telah berubah dan Islam telah menghapuskan seluruh perjanjian atau kesetiaan kepada siapapun kepada selain kaum muslimin. Adapun engkau, demi Allah, engkau masih saja berpegang teguh dengan sesuatu yang suatu saat nanti engkau akan tahu bahwa itu kesesatan. Jadi ini tegas Abdullah bin Ubay. Ini menunjukkan dua sikap berbeda. Ubadah bin Samit dengan keislamannya, dia telah sepenuhnya memberikan loyalitas hanya kepada Allah dan Rasulnya serta orang beriman. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul, meskipun secara lisan dia sudah masuk Islam, tapi hatinya tetap bersama orang kafir. Nah, ini statusnya beda. Yang satu muslim hakiki, yang satu muslim KTP, Pak. Jadi orang itu kalau sudah masuk Islam, jelas Pak, loyalitasnya, al-walaknya itu hanya kepada Allah dan Rasulullah dan orang beriman. Nah, disitulah juga kemudian orang-orang Bani Qainuqa meminta belas kasihan kepada Ubadah bin Samit. Wahai Ubadah bin Samit, engkau adalah orang yang memiliki perjanjian setia kepada kami, kok tega-teganya kamu melakukan ini kepadaku, kepada kami? Maka dia pun menjawab, ya, setelah kalian melakukan permusuhan kepada Islam dan Rasulullah, maka tidak ada lagi kesetiaan antara aku dengan kalian. Aku berlepas diri dari kalian semua. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Maidah 51 sampai 56. Dulu viral ya Pak, Al-Maidah 51. Itu latar belakangnya itu. Ya. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Aulia itu apa? Terjemah Qur'annya teman setia.
teman dekat. Artinya apa? Memiliki loyalitas kepada mereka. Kenapa demikian? Karena ini kondisinya sedang perang. Maka orang harus menentukan sikap Anda di posisi mana? Di posisi orang beriman apa orang kafir, begitu. Karena kondisi sedang perang. Ya. Maka memang jihad itu sepanjang zaman menyingkap keimanan seseorang. Benar-benar beriman apa tidak? Ya. Jihad di Palestina itu sudah disebut oleh ulama seluruh dunia, bahkan sudah keluar fatwanya dari Ikatan Ulama Internasional. Disebut jihad yang syar'i. Disebut jihad yang syar'i. Dan hampir tidak ada yang mengkritik tentang fatwa itu. Nah, kita lihat sikap orang terhadap para mujahidin di Palestina beda-beda. Di Indonesia beda-beda, Pak. Ada yang mendukung, ya, ada yang dengan tega dengan lisannya, naudzubillah, tega menuduh para mujahidin itu sebagai pengacau dan menimpakan kesalahan atas hancurnya Gaza kepada para mujahidin. Bahkan menuduh para pejuang itu sebagai Rafidhah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semata-mata karena ketidaktahuan, bukan karena kebencian. Karena kalau kebencian ini berbahaya, khawatir termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ini yang terjadi. Jadi Allah mengatakan jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, teman setia. Nah, konteks di Indonesia kan berbeda. Di Indonesia ini kita bukan dalam kondisi perang, maka kita berinteraksi dengan non-muslim ya biasa saja, selama itu hanya dalam urusan muamalah dunia. Transaksi jual beli atau bekerja sama dalam urusan dunia, perdagangan dan lain sebagainya. Tidak masalah selama bisa aman dari keburukan, kecurangan dan lain sebagainya. Kan begitu. Tapi konteks di sana kan berbeda. Konteks di masa Rasulullah ini berbeda. Maka kita memahami ayat ini berdasarkan asbabun nuzulnya. Oh, asbabun nuzulnya berkaitan dengan Bani Qainuqa yang berkhianat. Mereka tinggal di Madinah, sudah diberikan perjanjian setia oleh Rasulullah, dan mereka dijamin perlindungannya. Bahkan kalau nanti ada yang ganggu mereka, umat Islam siap membantu dan membela. Ternyata mereka justru mengkhianati Rasulullah SAW. Maka disinilah orang Islam memiliki sikap yang tegas seperti Ubadah bin Samit. Walaupun sebelumnya punya perjanjian setia kepada mereka, maka Ubadah bin Samit melepaskan diri dari perjanjian setia itu karena mereka tidak lagi komitmen dengan perjanjian damai. Jelas sampai di sini? Nah, ini konteks yang harus kita pahami. Sehingga ayat ini tidak boleh dimakan mentah-mentah. Ini kalau dimakan mentah-mentah berarti kita nggak boleh berteman sama non-muslim. Berinteraksi pun nggak boleh. Nah, ini yang bahaya. Padahal Islam itu nanti rahmatan lil alamin, bertetangga, ya, bermuamalah, bekerja, mungkin satu kantor, bahkan mungkin ada kerjasama perdagangan, ya, ada perdagangan antar negara. Coba, apa kita mau katakan Muhammad bin Salman, di pangeran Saudi, pemimpin sekarang ini, ya kan, ketemu dengan Presiden Amerika Donald Trump. Apa lantas kita bilang, oh berarti Saudi itu anteknya Amerika? Apa kita mau bilang begitu? Kan nggak bisa langsung begitu. Itu kan ada urusan politik, ada urusan ekonomi, ya kan? Nah, begitu pula konteks para pejuang di Palestina ketika mereka punya hubungan, mohon maaf, kerjasama dengan Iran, katakan Iran tuh Rafidhah, betul. Lebanon Rafidhah, betul. Yaman Rafidhah, sahih. Tapi tidakkah bisa kita memandang itu dari sisi semacam strategi politik? Sehingga kalimat-kalimat yang terungkap, kalaupun mohon maaf ada pujian-pujian kepada Iran dan tokoh-tokohnya, yaitu semata-mata adalah politis saja. Tidak lantas menunjukkan, oh berarti pejuang Palestina itu Rafidhah juga kayak mereka. Kan nggak bisa begitu, Pak. Ya, karena kenyataannya negara Arab yang ahlus sunnah tidak ada satupun yang memberikan pembelaan dari sisi militer. Gak ada. Sementara Yahudi setiap tahun itu selalu melakukan serangan-serangan. Karena tujuan Yahudi adalah menguasai sepenuhnya Palestina.
Dan satu-satunya tempat yang tidak bisa dikuasai cuma Gaza, karena mereka melawan. Karenanya ketika Mesir menyerukan pelucutan senjata daripada pejuang Palestina menolak, enggak, kami tidak akan melucuti senjata kami, karena selama ini senjata inilah yang memaksa kalian mau duduk di meja apa Pak? Di meja mau genjatan senjata. Kalau seandainya pejuang itu nggak punya senjata, ya nggak akan mau Yahudi itu tunduk, mesti akan memberangus. Itu yang terjadi. Ini fakta. Ya. Jadi masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Maka di sini kemudian kita melihat bagaimana pertumbuhan umat Islam ini diiringi dengan pembinaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Nanti kalau kita baca sampai ayat 56 itu, ya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang memiliki kesetiaan kepada mereka Yahudi dan Nasrani, berarti dia termasuk dari golongan mereka. Coba, ini kan bahaya kalau ditelan mentah-mentah tanpa lihat konteks. Jadi kalau bapak-bapak berteman akrab dengan non-muslim, berarti bapak termasuk mereka. Loh, nggak bisa begitu. Nanti kalau saudara kita ada yang non-muslim gimana Pak? Berarti harus kita musuhi, kan nggak boleh begitu. Ya. Nah, ini konteksnya adalah konteks dalam kondisi perang. Ya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Terus ke bawahnya nanti, ya, sampai ada ancaman Allah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun di antara kalian yang murtad dari agama Islam, ya, maka Allah abaikan mereka. Allah akan mendatangkan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka bersikap rendah hati kepada sesama orang beriman dan bersikap tegas kepada orang-orang kafir dan senantiasa berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Nah, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka disebutkan setelah kondisi seperti demikian, ya, maka jelaslah sikap kaum muslimin, ya. Rasul mengusir Bani Qainuqa. Jadi satu suku Yahudi hilang dari Madinah karena kesalahan mereka, ya. Rasul mengambil harta mereka sebagai rampasan perang, ya, dan itulah sanksi yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka semua. Dan ternyata nggak cuma itu jamaah rahimakumullah. Udah mau isya ya. Ya, nggak cuma itu. Nanti setelah itu ada beberapa orang-orang yang dieksekusi mati atas perintah dari Rasulullah SAW karena mereka menjadi musuh dalam selimut, ya, duri dalam daging, ya, diam-diam menjalin hubungan dengan orang-orang musyrik untuk memusuhi umat Islam, ya, bahkan berani menggubah syair-syair yang menyudutkan, menghina, melecehkan Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin. Tercatat kalau di sini ada sekitar 3 orang. Ada perempuan namanya Asma binti Marwan, selalu mencaci Nabi, mencela Islam, ya. Maka datanglah seorang muslim namanya Umair bin Adi al-Khutami, dibunuh perempuan itu. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya sudah bunuh perempuan itu, saya dapat hukuman apa? Jadi dia datang kepada Nabi menyerahkan diri, siap dihukum. Karena ini dia berinisiatif sendiri. Ya. Maka Rasul mengatakan, engkau telah menolong Allah dan Rasulnya. Jadi nggak dihukum oleh Rasul, Pak. Karena itulah dari sini sebagian besar ulama termasuk Ibnu Taimiyah memfatwakan pencaci Rasulullah SAW hukumannya mati, Pak. Pencaci Rasulullah SAW hukumannya mati. Tahun berapa di India itu ada seorang pejabat berpidato mencaci Islam dan Rasulullah SAW. Gak lama kemudian ada pemuda Muslim ditembak pejabat itu, Pak. Ditangkap pemuda ini oleh pemerintah India dan dijatuhi hukuman mati. Mati dia, tapi jenazahnya diarak kaum muslimin di India.
yang kepahlawan. Ya dia begitulah. Ya, tapi ini saya bukan memotivasi, memprovokasi ya, bahaya ini kalau gitu. Ya, kita di Indonesia ini harus bersikap yang baik. Ya, itu. Ada lagi namanya Abu Afaq al-Yahudi, orang Yahudi namanya Abu Afaq, kakek-kakek, tapi bencinya kepada Islam dan Rasulullah luar biasa. Ya. Rasul sudah nggak tahan, artinya ini orang udah keterlaluan. Maka Rasul pun kemudian ya, berkata kepada sahabatnya, siapakah di antara kalian yang mau mengeksekusi orang yang buruk ini? Maka ada seorang sahabat namanya Salim bin Umair yang mengajukan diri dan membunuh kakek-kakek Yahudi tadi. Jadi dia sudah terlalu keterlaluan. Ya. Satu lagi adalah Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini karena kisahnya cukup panjang dan waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.